Siapa kita? AKP Pontianak. AKP Pontianak. AKP Pontianak. Dan deteksi penyakit dengan cepat sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pontianak, Rahmat Subakti SKM, menghimbau kepada para calon jemaah haji dan umroh untuk melakukan vaksinasi meningitis minimal 14 hari sebelum keberangkatan ke Saudi Arabia. Dan ingat selalu, patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar kita semua terhindar dari penyakit COVID-19. Sekian dari saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan mengaruniai kesehatan yang paripurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video seputar penyakit meningitis. Apakah kalian tahu bahwa otak kita dilindungi oleh tempurung kepala, dan di antara tempurung kepala dan otak terdapat 3 membran yang masing-masing di antaranya membentuk selaput. Selaput otak itu terdiri atas dura mater, arachnoid mater, dan pia mater, atau yang kita kenal sebagai meninges otak. Tapi apa hubungannya hal ini dengan topik kita hari ini, yaitu meningitis? Meningitis adalah infeksi yang terjadi di meninges, suatu penyakit yang memiliki implikasi kesehatan yang serius dan jika tidak segera ditangani akan berakibat fatal. Seperti infeksi pada umumnya, meningitis dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme seperti virus, bakteri, maupun fungi. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri menghasilkan gejala-gejala yang lebih parah sehingga harus diatasi dengan cepat. Salah satu gejala khas yang dapat mengarahkan kita pada meningitis adalah kaku pada bagian leher. Seringkali, gejala tersebut disertai dengan demam dan sakit kepala yang luar biasa yang dapat disertai dengan muntah-muntah. Gejala-gejala lebih buruk yang bisa muncul adalah kejang, fotosensitivitas, menurunnya nafsu makan, dan lain-lain. Akan lebih baik jika kalian pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan jika kalian merasa bahwa gejala yang disebutkan ada pada diri kalian. Hal yang menjadi resiko dari seseorang terkena meningitis adalah sistem imun tubuh yang lemah, seperti orang dengan AIDS atau seseorang yang menderita diabetes. Kehamilan juga dapat meningkatkan resiko dari meningitis karena tingginya kerentanan ibu untuk terkena infeksi dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Infeksi ini juga bisa ditularkan secara langsung kepada bayi yang sedang dikandung dan dapat menyebabkan bayi meninggal dalam kandungan atau keguguran. Resiko lain adalah orang yang belum menyelesaikan vaksinasi yang telah direkomendasikan. Perlu diingat bahwa channel neuron hanya memberikan fakta dan menghormati pilihan serta opini setiap orang terhadap vaksinasi tanpa adanya bias. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Menjaga kebersihan sudah lebih dari cukup untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Tutup mulut atau hidung jika kalian sedang batuk dan bersin untuk mencegah penyebaran antar manusia. Selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan agar terhindar dari infeksi oleh mikroorganisme yang ada di tangan kita, atau bahkan menjaga sistem imun dengan menghidrasi diri dan juga istirahat yang cukup. Jika sedang hamil, jangan lupa untuk selalu ke dokter agar perawatan antenatal terpenuhi dan imunisasi lengkap pun juga disarankan. Menangani penyakit ini dengan cepat adalah hal yang krusial, terutama dengan pasien yang terkena bakterial meningitis. Video seputar vaksinasi meningitis. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Kenalkan, saya Dr. Hadi, jabatan dokter ahli pertama di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pontianak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pelayanan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pontianak, yaitu mengenai vaksinasi meningitis. Mengapa harus diberikan vaksinasi meningitis? Karena menurut peraturan Kementerian Kesehatan dan dari Keilmuan Kedokteran menyarankan untuk dilakukan pemberian vaksinasi meningitis kepada calon jemaah haji dan umroh sebagai salah satu bentuk pencegahan
yang dapat diberikan kepada calon jemaah haji dan umroh sebelum mereka melakukan keberangkatan ke Saudi Arabia. Kapan sebaiknya diberikan vaksinasi meningitis? Vaksinasi meningitis sebaiknya diberikan minimal 14 hari atau 2 minggu sebelum keberangkatan jamaah haji dan umroh ke Saudi Arabia. Ingat, 14 hari atau 2 minggu. Dan jarak yang diberikan dari seseorang yang telah diberikan vaksinasi COVID ke vaksinasi meningitis sama, yaitu minimal 14 hari atau 2 minggu setelah pemberian vaksinasi COVID. Pada usia berapa mulai dapat diberikan vaksinasi meningitis? Vaksinasi meningitis dapat diberikan pada usia di atas 2 tahun. Namun, pada beberapa jenis vaksin dapat diberikan di atas usia 9 bulan. Untuk pemberiannya harus dengan 2 dosis vaksinasi meningitis. Apa saja efek samping vaksinasi meningitis dan bagaimana penanganannya? Jadi, seseorang yang sudah diberikan vaksinasi meningitis bisa saja juga mengalami efek samping seperti demam setelah pemberian, atau nyeri dan bengkak setelah pemberian dari vaksinasi meningitis. Bahkan sampai bisa terjadi suatu kondisi seperti pingsan, tidak sadarkan diri, sesak. Untuk penanganannya sendiri, jika terjadi demam, bisa diberikan obat-obat anti demam. Jika terjadi bengkak pada bagian lengan yang disuntikan, dapat dikompres dengan menggunakan air hangat. Dan jika terjadi kondisi yang seperti saya sebutkan, seperti kondisinya pingsan, sesak, itu segera dilakukan tindakan oleh tenaga medis yang melakukan penyuntikan. Siapa yang tidak dapat diberikan vaksinasi meningitis? Kondisi tidak bisa diberikannya vaksinasi meningitis yaitu pada seseorang yang mengalami reaksi alergi berat setelah pemberian vaksinasi meningitis. Pada beberapa kondisi khusus seperti kondisi ibu hamil, kondisi seseorang dengan penyakit berat seperti penyakit stroke, itu diberikan surat rujukan kepada dokter ahli atau dokter spesialis yang menangani. Jika bisa diberikan vaksin, akan kita berikan vaksin. Jika tidak, maka selanjutnya akan kita lakukan tindakan pemberian surat kontraindikasi. Bagaimana cara mendapatkan vaksinasi meningitis di kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Pontianak? Alur layanan prima vaksinasi internasional kantor kesehatan Pelabuhan kelas 2 Pontianak. Jamaah umrah, ABK, atau pelaku perjalanan luar negeri datang ke kantor kesehatan Pelabuhan Pontianak dengan membawa pendaftaran online, dan tetap mentaati protokol kesehatan. Selanjutnya, jamaah umrah, ABK atau pelaku perjalanan luar negeri diarahkan untuk masuk ke ruang periksa. Yang akan diperiksa oleh petugas dengan menggunakan APD. Jika dianggap layak akan dilanjutkan untuk melakukan pembayaran di loket menggunakan mesin EDC, jika tidak layak akan dirujuk ke dokter spesialis.
Kemudian, jamaah umrah, ABK atau pelaku perjalanan luar negeri akan mendapatkan vaksin internasional vaksin meningitis atau yellow fever. Selanjutnya, jamaah umrah, ABK atau pelaku perjalanan luar negeri memasukkan berkas ke bagian informasi untuk proses penerbitan ICV atau International Certificate of Vaccination or Prophylaxis. Jika sudah selesai ICV akan diserahkan kepada jamaah umrah, ABK atau pelaku perjalanan luar negeri. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana cara mendapatkan vaksinasi meningitis di kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Pontianak? Belum sampai di situ saja. Selain vaksinasi meningitis, ada vaksinasi lain yang juga bisa calon jemaah haji umroh dapatkan, seperti vaksinasi influenza dan vaksinasi COVID-19. Dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak ketika bertemu dengan orang-orang atau calon jemaah yang lain berada di Saudi Arabia. Sekian dari saya. Saya berharap calon jemaah haji dan umroh selalu mendapatkan kesehatan, baik ketika berada di Saudi Arabia hingga pulang kembali ke negara Indonesia. Saya Dr. Muhammad Ali Arwani. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.